lain bukanlah bisnis narkotika, melainkan rencana biji, kepala, hakim, penjelasan senjata, dan terdakwa tidak mengetahui nama yang disebut oleh saksi ahli OKK, yakni Fajar dan Yogi. Dalam umum DPO 3, bahwa pada poin D, elektronik saudara mengakui benar terdapat transfer uang dari saksi ahli kepada terdakwa serta mempunyai jumlah uang cash, namun saudara menampakkan uang tersebut adalah kembalian modal usaha biji pala dan pertanian. Padahal dalam tanggapan PH antara saksi ahli dengan terdakwa tidak ada percakapan usaha bisnis pala. Usul adalah pembahasan lanjutan menggunakan bahasa sandi ikan dan sayur. Tanggapan bahwa sebagaimana penjelasan terdakwa saat diperiksa pembahasan di bidang pertanian dan tanam biji pala dilakukan saat terdakwa dan saksi ahli pakai berada di rumah dan segenap saat terdakwa dan saksi ahli pakai bebas dari masa tanam dan bebas dari penjara. Bahwa bahasa sandi ikan dan sayur yang diasumsikan oleh jaksa penuntut umum percakapan usaha bisnis rupiah adalah tidak benar. Yang benar adalah Kabupaten Rote, Provinsi Maluku Utara, daerah asal Akri Morokai, saksi mahkota adalah penghasil ikan segar terbesar di Maluku Utara yang diekspor ke Filipina. Demikian juga yang sayur adalah komoditi pertanian dihasilkan ke Kabupaten Rote, Provinsi Maluku Utara yang diekspor ke Filipina. 4. Bahwa terdapat beberapa fakta dalam nota pembelaan ini sesuai dengan fakta sidang di antaranya penasihat hukum menyampaikan fakta bahwa terdakwa memberikan uang sebanyak 1.200.000 kepada saksi ahli untuk mendapatkan sabu dengan berat 5 gram, sedangkan di dalam keterangan terdakwa menyatakan bahwa narkotika tersebut didapat dengan cuma-cuma atau gratis. Tanggapan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan berita acara pemeriksaan di Polres Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2023, terdakwa membeli sabu kepada saksi ahli Morokai pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, dikuatkan oleh saksi 3 penyidik Narkoba Polres Jakarta Barat pada barang bukti itu 2,5 gram sabu dipakai dari 0,5 gram ganja. Keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi mahkota Akri Morokai di persidangan hari ini Jakarta Barat. 5. Bahwa penasihat hukum menjudulkan yang benar tentang saksi ahli Morokai, namun fakta yang dalam nota pembelaan yang dibuat oleh penasihat hukum sendiri disebut tentang saksi ahli dalam persidangan tetap konsisten, tidak seperti keterangan terdakwa yang berubah-ubah. Sebuah halaman 13 dan 14 dalam pembelaan penasihat hukum. Dari nota pembelaan yang saudara buat ini justru semakin menunjukkan bahwa saksi ahli jujur dan keterangan terdakwa adalah terbohong. Perlu kami ingatkan juga bahwa terdapat beberapa keterangan terdakwa yang tidak sesuai dengan BAP penyidikan. Tanggapan bahwa perlu dipahami, kami memasukkan keterangan dari saksi ahli OHK di persidangan saat pemeriksaan oleh majelis hakim. Pencabutan keterangan yang dilakukan oleh ahli OHK dengan keterangannya pada berita acara pemeriksaan di Polres Jakarta Barat sangat jauh berbeda, dan kami menilai saksi ahli OHK tidak konsisten, tidak jujur di persidangan. Ada motif dari saksi mahkota ahli OHK mau melepaskan tanggung jawab perbuatan kejahatannya kepada terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Joni. 6. Penasihat hukum mengutip beberapa jurisprudensi yang tidak mengakomodir keterangan saksi mahkota. Yang kami sampaikan adalah bahwa di dalam surat tuntutan juga telah mengutip beberapa jurisprudensi yang mengakui atau mengakomodir keterangan saksi mahkota bahwa saudara ahli OHK yang memenuhi kriteria sebagai saksi sebagai dalam pasal 1 G 26 Kuhap ini
adalah karena saksi tidak ada hubungan keluarga dan memiliki keterangan kedua tempat. Bahwa dalam bab tidak terdapat larangan menggunakan saksi mahkota dalam sebagian bagian baik keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengakui keterangan saksi mahkota. Sampai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, untuk PP Nomor 75 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, bahwa penasihat hukum menganggap sangat perlu dilakukan rehabilitasi medis maupun sosial terhadap terdakwa. Lantas kenapa sebelum tertangkap terdakwa tidak melakukan sukarela atau menyatakan terkait melakukan diri ke lembaga rehabilitasi bagaimana di bagian di atas, hingga pada saat ini terdakwa menghadapi proses hukum baik terdapat kriteria untuk dapat dilakukan rehabilitasi bagi pecandu narkotika melalui penegakan hukum, di mana terdakwa tidak memenuhi kriteria tersebut, yakni beratnya tumpahan sitaan narkotika jenis sabu seluruhnya 2,5 gram. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 029/12/12/2015 dan SMA Nomor 4 Tahun 2010. Selain itu telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa adalah seorang pecandu yang merangkap sebagai pemberi modal dalam bisnis narkotika. Bahwa Peraturan Jaksa Agung lagi Nomor 29/12/12/2015 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 ditandatangani oleh Mahkamah Agung serta diputuskan kepada Jaksa Agung RI. Karena itu kami berpendapat kita semua harus menaati regulasi tersebut. Tanggapan bahwa seperti dalam jawaban kami dan tanggapan kami yang tersebut merupakan untuk usaha OAK di bidang pertanian nasional di Palembang untuk membeli sabu ataupun memberikan modal untuk bisnis narkotika. Bahwa Perma sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa WNA bahwa Perma mempunyai kekuatan hukum yang baik di dalam dan keluar, bahwa SMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administratif. SMA tergolong sebagai peraturan kebijakan. Bahwa menurut pendapat Prof. bagaimana peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, tapi berdasarkan kewenangan yang timbul yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran jumlah tulis. Jadi sifatnya sebat tersebut adalah peraturan kebijakan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 103 yang berbunyi ayat 1, hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat poin A memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau B menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Poin 10, bahwa negara dapat menjamin rehabilitasi terhadap terdakwa namun bukan melalui mekanisme putusan atau penetapan hakim, melainkan dapat dilakukan asesmen serta rehabilitasi melalui wewenang Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menkumham, Menkes, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Tanggapan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bertujuan mencegah, melindungi dan menyelamatkan penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu. Dan pasal 4 huruf C dan D menyatakan tujuan penegakan hukum perkara penyalahgunaan narkotika menjamin penyalahgunaan mendapatkan upaya rehabilitasi. Poin 11, saya harapkan kami bahwa tujuan kita di sini adalah sama, yakni bukan untuk melanggar ketentuan namun justru menjunjung tinggi kepastian hukum dalam kurung regulasi guna menjamin keadilan
dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Tanggapan kami penasihat hukum sependapat dengan jaksa penuntut umum. Poin B, menanggapi tanggapan jaksa penuntut umum terhadap kesimpulan kami. Poin 1, bahwa berdasarkan fakta di sidang baik yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi akli memakai yang bersesuai dengan percakapan mereka antara saksi dengan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa merupakan pemberi modal sebesar 50 juta dalam bisnis jual beli narkotika. Tanggapan bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi akli memakai merupakan untuk usaha saksi akli memakai di bidang pertanian dan tanam biji pala, bukan untuk membeli sabu ataupun memberikan modal untuk bisnis atau karena kan saksi akli memakai berniat untuk menjalani hidup normal dan terdakwa tidak mengetahui nama-nama yang disebut oleh saksi akli memakai seperti Fajar dan Yoki dalam grup DPO. Bahwa barang bukti yang diasumsikan oleh jaksa penuntut umum telah terjual sebanyak 75 gram adalah tidak pernah terbukti dan tidak pernah dijadikan sebagai alat bukti mulai dari penyidikan di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, di dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi asumsi jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zumi terlibat sebagai pemodal bisnis narkotika hanya ilusi jaksa penuntut umum tanpa ada alat bukti dan saksi. Poin 2, hal tersebut bukan merupakan alasan menghapus pidana dan alasan yang dapat mengurangi pidana. Tanggapan bahwa depresi dan ketergantungan narkotika menjelaskan bahwa sebab terdakwa mengkonsumsi narkotika dan berupa kebutuhan narkotika yang membutuhkan rehabilitasi untuk menghilangkan kecanduan terhadap narkotika. Poin 3, jika terdakwa merasa sebagai pecandu dan memerlukan rehabilitasi, seharusnya dengan etikat baik melaporkan diri kepada lembaga yang berwenang melakukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal bab 9 bagian kedua pasal 54 sampai dengan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, sehingga terdakwa tidak perlu menghadapi proses hukum. Tanggapan bahwa berdasarkan kesimpulan kami pada poin 2, terdakwa mengalami depresi dan sakit secara psikis dengan adanya kejadian yang menimpa terdakwa, bermula dari ayah yang sakit kanker stadium 4 sampai meninggal dunia, dan saat keluar dari masa rehabilitasi terdakwa digugat cerai oleh istrinya. Perlu diketahui, support dari orang terdekat atau keluarga sangat berperan besar dalam kesembuhan mental dan ketergantungan narkotika. Poin 4, bahwa negara menjamin hak asasi bagi terdakwa, namun sehubungan dengan fakta hukum dan jumlah berat dalam sitaan narkotika, maka yang berwenang melakukan asesmen adalah Ditjenpas. Adapun dasar hukumnya adalah sebagaimana kami sebutkan pada poin A angka 11 di atas. Tanggapan bahwa berdasarkan tanggapan kami pada poin A angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi, menyelamatkan penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Dan pasal 4 huruf C dan D menyatakan tujuan penegakan hukum perkara penyalahgunaan narkotika menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi. Terakhir, poin 5, bahwa terdakwa merupakan pecandu sekaligus memberi modal dalam bisnis jual beli narkotika. Oleh karena itu terdapat perbarengan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena masing-masing tindak pidana baik pecandu maupun pemodal diancam dengan pidana pokok yang sejenis yakni pidana penjara, maka terhadap terdakwa hanya dijatuhkan satu pidana yakni pasal 114 ayat 1 dagang perantara Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Oleh karena itu penetapan pasal telah sesuai dengan pasal 5 ayat 1 KUHP. Terkait rehabilitasi telah kami jelaskan dalam poin-poin sebelumnya. Tanggapan kami bahwa berdasarkan tanggapan kami pada poin angka 1 sudah jelas terdakwa memakai aktif memakai untuk usaha di bidang pertanian dan tanam biji pala dan tidak terlibat dengan sindikat narkotika, serta narkotika dikonsumsi secara pribadi oleh terdakwa, sehingga penerapan pasal yang tepat ialah pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. 6. Pokok penuntut umum penetapan telah menerima bukti penetapan hakim nomor 25 dari Itsus dari 2024 dari PMJKT Barat atas nama terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zuni melalui panitera pengganti dalam
Selanjutnya, penuntut umum pada tanggal 17 Juli 2024 telah melaksanakan penetapan tersebut dengan bersurat kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu pada PDNP DKI Jakarta dan telah diterima oleh PDNP DKI pada tanggal 18 Juli 2024. Adapun proses selanjutnya adalah pemohonan dari Tim Asesmen Terpadu. Tanggapan kami bahwa perlu diketahui kami telah bersurat kepada jaksa penuntut umum dengan perihal menindaklanjuti penetapan majelis hakim untuk dilakukan asesmen terhadap terdakwa Muhammad Amar Akbar Pulau Amazoni tertanggal 05 Juni 2024 dan surat kami perihal pelaksanaan penetapan majelis hakim nomor 275/G/2024 PN Jakarta Barat untuk dilakukan asesmen terhadap terdakwa Muhammad Amar Akbar dalam Pulau Amazoni Juni 2024. Terima kasih yang mulia. Saya mohon yang mulia bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya bahwa saya bukan sebagai pemberi modal